Saudaraku, ketahuilah dengan kesadaran murnimu bahwasannya badan kita yang johir, fisik yang nyata ini, yang bisa dilihat dan disentuh ini adalah perwujudan hidup kita yang gaib, yang tidak bisa dipandang mata dan tidak bisa disentuh. Untuk bisa melihat dan menyentuh hidup kita yang gaib itu, diperlukan bayangannya hidup tersebut, yaitu badan kita yang johir fisik nyata ini. Maka dari itulah dikatakan bahwa badan kasar kita ini hanya sarung atau tunggangan atau sangkar bagi hidup kita yang gaib itu. Apabila hidup itu keluar dari badan kita ini, maka tinggallah badan kasar dan lama-kelamaan jadi hancur lebur. Tapi ada yang tidak hancur setelah ditinggalkan hidup, yaitu ruh, yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat atau mutmainah, alwamah, amarah, supiyah. Ada banyak versi bahasa persamaan, jadi mohon pelajari juga agar tidak bingung. Mungkin saudaraku sekalian pernah mendengar cerita ada yang melihat dalam dunia ini bayangan atau badan orang yang telah lama meninggal dunia, muncul, berlakon dan beraksi sebagaimana hidupnya dalam dunia dahulu. Sebenarnya itu bukanlah badan orang itu yang sebenarnya, karena firman-Nya, badan akan hancur binasa setelah ditinggalkan hidup. Jadi bayangan atau badan itu adalah ruh, dan ruh inilah yang akan menghadapi pengadilan Zat Maha Suci di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua dan segala amal perbuatannya selama di dunia. Itu sebab disebutkan bahwa diri kita ini terdiri dari 3 unsur. Unsur badan kita yang berasal dari tanah dan akan mengalami proses hancur jika ditinggal hidup kita. Kemudian unsur roh kita yang berasal dari 4 anasir yang tidak bisa hancur karena harus mengalami proses pengadilan akhirat atas amal perbuatan kita selama di dunia setelah ditinggal hidup kita. Unsur roh suci atau roh kudus atau hidup kita yang berasal dari Zat Maha Suci dan akan kembali kepada Zat Maha Suci tanpa proses apapun. Dan 3 unsur inilah yang saya sebut jati diri atau diri sejati. Untuk itu saudaraku, istilah kata jati diri atau diri sejati berarti mencakup 3 unsur tersebut, yaitu raga atau wujud dan 4 anasir, roh serta hidup roh suci. Setiap orang hendaklah mengenal akan jati diri atau diri yang sebenar-benarnya diri, yaitu yang 3 tersebut di atas, agar supaya tidak mensia-siakan kehidupannya selama di dunia fana ini. Karena kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja, melainkan akan berkelanjutan ke akhirat nanti, dan dunia akhirat itu kekal abadi, tiada ujung dan berakhirnya. Yang paling mendasar adalah saudaraku yang Allah muliakan, kita harus selalu ingat bahwa hidup ini tidak akan menemui sejatinya ajal, sebab kematian hanyalah terkelupasnya isi dari kulit. Isi badan melepas kulit yang telah rusak, kemudian isi bertugas melanjutkan perjalanan ke alam keabadian. Hanya raga yang suci yang tidak akan rusak akan mampu menyertai perjalanan isi, sebab raga yang suci berada dalam gelombang Zat Ilahi yang maha abadi. Maka dari itu, jangan terputus dalam lautan menembah kepada Allah agar supaya menggapai peleburan tertinggi, lebur dening pangas putih, yaitu raga dan jiwa melebur ke dalam cahaya yang suci. Di sanalah manusia dan zat menyatu dalam irama yang sama, yaitu sampuraning kaulo Gusti dan sampuraning pati urip.